Ya, di balik semua euforia, kalau saya concernnya adalah lalu kalau katakanlah Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan hampir semua pemain naturalisasi atau pemain diaspora, meskipun mereka berhak, mereka punya darah Indonesia. Lalu apa jadinya dengan pembinaan usia muda? Apakah akan diabaikan? Karena kemudian buat saya menjadi tidak ada gunanya, gitu loh. Karena tuntutan saya sebetulnya kalau dari sisi bahwa saya adalah pembina sepak bola juga, apa investasi PSSI kepada pembinaan usia muda sehingga bisa melahirkan pemain-pemain sekelas dengan Strike, dengan Itchdes, dengan Orang Mangun. Apa investasi PSSI? Kan selama saya berkecimpung di dunia pembinaan sepak bola, saya tidak merasakan investasi dari PSSI. Sekarang PSSI mengembangkan investasinya atau membebankan proses untuk menjadi tim nasional kepada KNPB, kepada Federasi Sepak Bola Belanda. Kan tidak fair, gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Di luar saya juga senang sebetulnya bahwa Indonesia sekarang peringkatnya lebih baik, gitu loh. Tetapi kan saya melihatnya lebih the whole, saya melihatnya lebih lengkap dalam konteks pembinaan sepak bola. Kalau PSSI tugasnya hanya menaturalisasi, lalu membawa peringkat Indonesia naik, ya sudah tercapai. Tapi kan tugas PSSI bukan itu. Tugas PSSI, coba tengok statuta FIFA mengenai negara anggota yang federasinya tergabung dalam FIFA. Apa tugasnya? Tugasnya ya membangun sepak bola domestik, gitu loh. Nah, kemarin kan saya ketemu dengan salah satu exco PSSI, namanya Vivin kalau tidak salah. Dia bilang begini, sekarang tugas PSSI as a federation itu mengurusi tim nasional saja. Saya kaget loh dengarnya, gitu loh. Karena coba tanya Yusa itu, apakah tugas dari KNPB hanya ngurusi timnas? Justru tidak. Tugas KNPB itu membreeding pemain-pemain muda Belanda sehingga kemudian bisa bersinar untuk timnas. Sekarang dari sudut pandang ketua umum lah, saya sih bisa memahami kenapa seorang ketua umum Erick Thohir melakukan naturalisasi sebagai bentuk akselerasi. Sah-sah saja, karena sebagai ketua umum mungkin dia punya strategi, punya prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia, dan yang dilakukannya adalah menggunakan timnas sebagai lokomotif untuk menarik sepak bola kita supaya hype-nya dapat, supaya value-nya naik, supaya passion-nya naik. Dan menurut saya sih berhasil. Kalau sampai hari ini berhasil. Sepak bola menjadi trending topik lagi, menjadi isu yang hangat dibicarakan. Mendatangkan Argentina, lalu apa? Tim nasional, naturalisasi. Menurut saya sih berhasil. Publik tersedot gitu loh, dengan apa yang dilakukan strategi oleh Erick Thohir. Tetapi karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Ya, saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu lagi Pak? Bantu lagi Pak. Hari ini kalau salah satu diskusinya, ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga salah satu, Bu, uang bolanya bisa diturunin ya Bu, gitu. Karena nggak mampu, harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba? Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Nah, kita ini yang kita lagi perbaiki. Ya sama, kalau kita bicara, Pak Erick, gimana liganya? Lah, liganya itu PSSI cuma punya saham 1%.
99% klub. Yang kita punya hak di liga itu apa? Wasit harus diperbaikin, kalender harus kita bisa lakukan. Itu terjadi. Nah, Elite Pro Academy, saya udah minta Elite Pro Academy klub-klub harus membina. Ya, tapi kan hari ini klub-klub dengan kemampuan finansialnya, kita jangan salahin klub juga. Dia hanya memakai sistem kompetisi yang pendek untuk Elite Pro Academy-nya. Kita akan coba perbaiki, tapi gini, bertahap. Tahun ini kita fokus tim. Ini pertama kali loh sih tim nasional ini training center U17, U20, U23 senior berjalan secara bersamaan. Tim nasional putri U17 akhirnya terbentuk. Ini tim senior putri akan uji coba pertama kali lawan Singapura di Indonesia tanggal 28. Terus main di Bahrain, uji coba juga FIFA Matchday. Kapan kita dengar tim nasional putri ikut FIFA Matchday? Kayaknya udah lama deh. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan. Tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah, itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan tim nasional semua punya TC. Ya sudah bertanding, ketua PSSI memang tim nasionalnya. Nah, baru tahun ini, tahun kemarin, tahun ini saya mulai bicara sama liga. Oke. Gitu.